Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Berburu dengan waktu, mengungkap G30S. Kejatuhan Soeharto dan naiknya kekuatan sipil pada pertengahan 1998 menghapus ketakutan yang sebelumnya membungkam semua pembahasan soal 1965. Para penyintas dari ladang-ladang pembunuhan di Jawa, Bali, Sumatera pun mulai bicara tentang pengalaman mereka. Untuk pertama kalinya, penduduk Indonesia bisa mengetahui bahwa versi resmi yang selama ini mereka dengar sebagian besar adalah propaganda. Pada 1965, Indonesia berada di ketegangan tingkat tinggi. Sistem parlemennya pada 1959 digantikan oleh kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno. Pemberontakan dan percobaan perebutan kekuasaan berhasil dipadamkan. Namun Indonesia terus berada dalam situasi konflik setelah berjuang dan mendapat Papua yang saat itu dikuasai Belanda. Tentara Indonesia juga melawan tentara Inggris dalam Federasi Malaysia yang baru terbentuk. Soekarno mengajukan retorika melawan imperialisme Amerika Serikat dan membawa Indonesia keluar dari PBB. Sudah sangat miskin, ekonomi Indonesia nyaris hancur. Di tengah kondisi seperti ini, PKI dengan 3 juta anggota dan mungkin 20 juta simpatisan berupaya meraih pengaruh lebih besar dari Soekarno sambil meningkatkan kekuasaannya di Jawa dengan mempromosikan redistribusi lahan, kadang secara keras dan biasanya terhadap pemilik lahan Muslim yang taat. Tentara yang sudah menikmati pelatihan dari Amerika Serikat dan mendapat peran penting dalam berbagai industri negara menjadi rival terpenting PKI sejak kemerdekaan pada 1945. Kini mereka melihat PKI sebagai ancaman, terutama dalam upaya meraih pengaruh di kalangan perwira. Seiring semakin memburuknya kesehatan Soekarno, perebutan kekuasaan tampak tak terelakkan. Namun upaya perebutan kekuasaan tersebut terhadap pada jenderal senior pada malam 30 September tampak lemah dan tak terencana. Dengan dipimpin oleh perwira tingkat menengah, aksi ini hanya mendapat dukungan dari beberapa unit militer. Pemimpin PKI D.N. Aidit jelas terlibat dalam perencanaan. Namun peran terpentingnya justru diambil oleh agen misterius Sam Kamaruzzaman yang memimpin unit yang tak banyak diketahui, Biro Khusus, yang bertugas menyusup ke angkatan bersenjata. Namun sebagian besar petinggi partai tak mengetahui soal plot tersebut dan tak siap mengambil keuntungan dari proses itu. Yang juga aneh, perencanaan plot tersebut tak memperhitungkan Soeharto yang saat itu memimpin satuan Kostrad yang penting. Setelah Soeharto mundur pada 1998, satu-satunya perencana aksi yang masih hidup, Kolonel Latif, menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu Soeharto tentang rencana tersebut beberapa hari sebelumnya dan mengira Soeharto ada di pihak mereka. Sebuah kesalahan perhitungan yang fatal. Soeharto kemudian memimpin serangan balasan yang cepat dan efisien, menumpas para perencana aksi dalam 24 jam. Kurang dari 2 tahun pun dia sudah menggantikan Soekarno yang semakin lemah. Para pemimpin PKI kemudian dikumpulkan, beberapa dari mereka termasuk Aidit langsung dieksekusi, lainnya diadili,
banyak lainnya dieksekusi. Tentara pun menguasai media dan mengorganisir pemakaman dramatis dari para perwira yang terbunuh, menyulut api kemarahan terhadap PKI. Beberapa minggu sesudahnya, setelah tentara mendapat kepastian kekuasaan, pembunuhan mulai terjadi. Dalam 4 bulan saja, 500.000 orang tewas. Di berbagai daerah, ketegangan antara PKI dan lawan politiknya begitu tinggi. Tak butuh banyak untuk memulai konflik. Beberapa dekade kemudian, pada 2001, di Pasuruan, seorang jagal mengakui turut serta dalam aksi pembunuhan. Para tahanan disuruh berbaris di pelabuhan, dipukuli hingga mati. Lantas jasadnya diceburkan ke laut. Seperti kebanyakan penduduk Jawa, dia adalah pendukung Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama melihat PKI sebagai lawan yang tak mengakui Tuhan dan mudah tersulut aksi kekerasan melawan pendukungnya. Kita juga mengetahui bahwa pembunuhan massal baru terjadi setelah kedatangan satuan khusus militer yang dikirim ke desa-desa oleh Soeharto untuk memastikan otoritas rezimnya. Militer memainkan peran penting. Gerakan itu dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang kebetulan juga mertua Susilo Bambang Yudhoyono. Semuanya menjelaskan mengapa lebih dari 22 tahun setelah turunnya Soeharto masih belum ada kejelasan soal peristiwa di seputar 1965. Militer, institusi yang sangat kuat, akan kehilangan banyak hal jika peran gelap mereka dibahas terbuka. Jutaan orang yang terlibat dalam aksi pembunuhan tak mau bicara soal peristiwa itu. Serta berpuluh-puluh tahun upaya menjelek-jelekan PKI menyulitkan para simpatisan, korban sebenarnya dari G30S untuk bicara. Dua film yang dibuat oleh sutradara Amerika Joshua Oppenheimer yang menunjukkan bagaimana pelaku dan korban menghidupkan lagi peran dan ingatan mereka akan pembunuhan di 1965 untuk pertama kalinya membawa peristiwa-peristiwa ini ke tingkat dunia. Kedua film tersebut sudah ditampilkan di Indonesia dan memicu reaksi kemarahan sampai kebingungan pada beberapa kalangan, keinginan untuk tahu lebih banyak. Di beberapa wilayah, anggota keluarga mulai menggali kuburan-kuburan massal untuk mencari sisa jenazah. Aktivis di Belanda mendirikan sebuah pengadilan rakyat untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat itu. Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan penyelidikan di tingkat negara, tapi sejauh ini tak melakukan apa-apa dan menolak minta maaf terhadap para korban atas nama negara. Setiap tahunnya semakin sedikit orang-orang yang bisa menceritakan pembunuhan saat itu dan bisa bersaksi. Waktu hampir habis untuk mengumpulkan sejarah lengkap tentang peristiwa mengerikan yang terjadi saat itu dan kemungkinan untuk berdamai dengan hantu sejarah Indonesia. Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.